juga sehat. Baik, pada kesempatan ini Bu Guru akan memberikan materi tentang pengenalan perguruan tinggi. Sebelum ke tahap materi, Bu Guru akan menjelaskan tujuan dari materi yang disampaikan ini. Tujuannya adalah agar para siswa dapat mengetahui pilihan karir setelah lulus SMA. Baik, mari kita fokus pada materi yang akan disampaikan. Ada beberapa pilihan setelah kalian lulus dari SMA. Yang pertama adalah melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua, mengikuti pelatihan atau kursus. Yang ketiga adalah memasuki dunia kerja. Dan yang keempat adalah memiliki kehidupan berkeluarga. Inilah 4 pilihan yang dari sekarang Anda boleh menentukan satu pilihan. Agar kalian tidak bingung, mari kita fokus pada pilihan pertama dulu. Karena tentunya anak-anak SMA setelah lulus itu lebih banyak pilih ke pilihan satu, yaitu melanjutkan ke perguruan tinggi. Ibu Guru akan jelaskan pilihan pertama. Itu yang disebut kuliah. Artinya, kuliah adalah jenjang terakhir yang kalian tempuh dalam fase pendidikan. Dalam proses perkuliahan, Anda akan dikenalkan dengan beberapa program studi yang sesuai dengan potensi yang kalian miliki. Baik, ini adalah 4 pilihan perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah universitas. Yang kedua adalah institut. Yang ketiga adalah sekolah tinggi. Dan yang keempat adalah akademi. Untuk kalian perlu ketahui, semua pilihan ini kalian punya kesempatan untuk memilihnya. Apa itu universitas? Tentunya kalian bingung. Selama ini hanya mendengarkan kata universitas tapi tidak tahu apa itu universitas. Universitas adalah perguruan tinggi yang menjalankan pendidikan di berbagai bidang ilmu. Contoh, ada namanya Universitas Gadjah Mada. Sudah familiar dan banyak sekali peminatnya yang mau masuk ke Universitas Gadjah Mada. Ada UI atau Universitas Indonesia. Ada Universitas Islam Indonesia. Ada Universitas Yogyakarta. Dan mungkin yang sudah familiar adalah Universitas Mataram yang biasa disebut UNRAM. Yang kedua adalah institut. Apa itu institut? Institut adalah perguruan tinggi yang melaksanakan berbagai bidang ilmu secara khusus. Contoh, ada Institut Teknologi Bandung atau yang biasa dikenal ITB. 2. Institut Kesenian Jakarta. Anak-anakku yang punya keahlian dari sekarang potensinya bagus di bidang seni, silakan Anda mendaftar di bidang Institut Kesenian. Ketiga, Institut Pertanian Bogor. Dan masih banyak institut yang lain. Nah, yang ketiga adalah sekolah tinggi. Apa itu sekolah tinggi? Sekolah tinggi adalah suatu perguruan tinggi yang hanya melakukan satu bidang disiplin ilmu. Contohnya, sekolah tinggi agama Islam, sekolah tinggi pertanian, sekolah tinggi ilmu ekonomi, dan lain-lainnya. Nanti sistem penerimaannya juga itu bisa melalui tes. Yang berikut adalah akademi. Akademi adalah satu bidang perguruan tinggi di bidang profesi. Contohnya adalah Akademi Akuntansi,
bagi anak-anakku yang dari sekarang punya cita-cita jadi akuntan, silakan masuklah Akademi Akuntansi. Yang kedua, Akademi Bahasa Asing. Dan yang ketiga, Akademi Gizi. Ada Akademi Kebidanan. Dan yang paling terkenal sekarang itu ada anak-anak itu senang sekali masuk ke bidang pariwisata. Masuklah di Akademi Pariwisata. Dan yang paling peminatnya juga lebih banyak, bersaingnya juga lebih banyak adalah Akademi Kepolisian. Nah, ini yang paling kalian ketahui adalah status perguruan tinggi. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah perguruan tinggi negeri. Yang kedua adalah perguruan tinggi swasta. Jangan lupa ketika Anda nanti daftar, Anda harus melihat status dari setiap perguruan tinggi. Ada akreditasi A, ada akreditasi B, bahkan juga ada akreditasi C. Karena penentuan akreditasi adalah untuk penyelesaian ijazah Anda nanti ketika Anda lulus di perguruan tinggi. Baik, Bu Guru akan jelaskan apa itu perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi negeri dikelola oleh Departemen Pendidikan Nasional maupun di bawah Departemen Pendidikan Pemerintah. Dalam hal ini adalah Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau disingkat LTMPT. Ada beberapa jalur penerimaan perguruan tinggi negeri di Indonesia. Yang pertama adalah jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau jalur undangan atau biasa disebut jalur prestasi. Jalur ini nanti akan di-ranking secara nasional. Artinya sekolah akan menentukan Anda atau melakukan pengiriman nilai rapot Anda ke pusat dan akan dilakukan perankingan di pusat. Yang kedua, jalur seleksi masuk perguruan tinggi atau yang lebih dikenal seleksi bersama masuk perguruan tinggi atau disingkat SBMPTN. Kalau jalur SBMPTN itu melalui jalur tes. Dan yang ketiga adalah jalur mandiri. Baik, yang berikut adalah perguruan tinggi swasta. Kita di sini di SMAK Kesuma itu membuka kesempatan bagi perguruan tinggi swasta. Artinya syaratnya juga sama seperti masuk perguruan tinggi negeri. Apa itu PTS? PTS adalah perguruan tinggi yang dimiliki atau dikelola oleh satu yayasan atau kelompok. Baik, ini ada beberapa jalur masuk perguruan tinggi swasta. Yang pertama adalah jalur prestasi atau jalur raport. Artinya nanti ketika Anda mau daftar di perguruan tinggi swasta, nilai raport Anda sekolah akan mengirimkannya di perguruan tinggi swasta tujuan Anda. Yang kedua adalah jalur kerjasama. Disinilah kelebihan SMAK anak-anakku. Dari tahun 80-an sampai dengan sekarang, SMAK sudah bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi swasta di Indonesia dan bahkan membuat MOU atau perjanjian kerjasama. Yang berikut adalah jalur umum. Ini ada beberapa contoh perguruan tinggi swasta yang bekerja sama dengan SMAK Kesuma. Ada namanya Universitas Surabaya atau biasa dikenal Ubaya. Mungkin anak-anakku di rumah ada kakaknya sudah kuliah di Ubaya. Kalian tidak usah bingung gimana cara daftarnya, bagaimana cara ngambil formulirnya. Bu Guru dengan tim akan membantu kalian semuanya untuk membantu proses pendaftaran kalian. Ada namanya Universitas Ciputra atau biasa dipanggil
dikenal dengan nama UC. Ada Universitas Kristen Petra atau UKP. Ada Sekolah Tinggi Komunikasi, ini di Surabaya. Ini nanti melalui proses tes maupun jalur prestasi atau menggunakan nilai rapor. Dan yang terakhir adalah Universitas Maksum, ini yang berada di Malang. Masih banyak anak-anakku, Bu Guru mungkin bisa kenalkan juga di Jakarta adanya BINUS atau Bina Nusantara, ada UBM Universitas Bunda Mulia, ada Presiden University. Bu Guru akan membantu kalian semua ketika Anda membuat pilihan untuk kuliah di perguruan tinggi swasta. Baik, perhatikan baik-baik tabel berikut ini, gambar berikut ini. Ini adalah hal yang paling kalian pikirkan dari sekarang agar tidak salah mengambil keputusan. Rencana studi ke perguruan tinggi. Pertama adalah biaya. Ketika kita membuat satu pilihan, itu hal pertama yang dipikirkan adalah biaya. Karena tanpa biaya, mohon maaf, mungkin segala proses yang kita lakukan itu tidak bisa dijalankan. Yang kedua adalah dukungan orang tua. Itu penting sekali ketika Anda memutuskan untuk kuliah. Karena segala sesuatu adalah orang tua. Butuh pendampingan dari orang tua. Jangan nanti ketika Anda kuliah karena paksaan atau ikut-ikutan dengan teman. Yang berikut adalah cita-cita. Cita-cita menentukan Anda berhasil atau sukses masa depannya. Karena selama ini banyak masalah yang muncul, memilih program studi atau memilih kampus itu karena paksaan orang tua, bahkan karena ikut-ikut dengan teman. Bu Guru berharap, Bu Guru mengajak, apapun itu perlu koordinasi, perlu dukungan orang tua. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau belum jelas, silakan menghubungi Bu Guru atau bisa menggunakan media WhatsApp dengan nomor 085 238 406 251. Bu Guru sangat berharap koordinasi kita. Pesan Bu Guru, jadikan BK teman dan sahabat. Terima kasih, selamat siang.